Baik, eh, barangkali kita mulai saja ya Bapak Ibu karena ini sudah lewat 26 menit dari yang kita jadwalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami Waalaikumsalam. hormati Pak Kabid PPM, Ibu Kabid PIPW, Pak Kabid PPEPD, juga Bapak dan Ibu para subkor, perencana ahli muda, perencana ahli madya, eh, dan Bapak Ibu Kabid atau kepala seksi atau para kasubag, para perencana di perangkat daerah, 14 perangkat daerah yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dalam eh, pertemuan via Zoom meeting ini. Ini salah satu yang agak terlewat Bapak Ibu, mohon maaf. Kemarin itu sebetulnya seharusnya digabung saja dengan pemberitahuan kepada kecamatan dan kelurahan begitu. Hanya memang waktunya kemarin mepet ya, jadi mungkin ini ada sekaligus mungkin update informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kabid PPEPD terkait dengan teknis bagaimana kita akan memaparkan terutama para fasilitator dan narasumber nanti akan seperti apa. Kami mohon arahan dari Pak Kabid PPEPD supaya nanti dalam pelaksanaannya, walaupun mungkin untuk hari pertama ini dianggap sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi berjalan dengan lancar dan kami juga mungkin nanti mohon feedbacknya kalau ada memang hal-hal yang ditemukan tadi dalam pelaksanaan musrenbang hari pertama, ada hal yang dirasakan perlu untuk ditindaklanjuti begitu oleh Bapak Litbang, kami mohon masukannya juga. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan pada Pak Kabid PPEPD untuk menyampaikan arahan kepada para fasilitator di Bapak Litbang maupun kepada Bapak dan Ibu narasumber dari perangkat daerah. Kami persilahkan Pak Kabid. Enggak, Nun, Pak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, yang terhormat rekan-rekan bidang di Bapelitbang, rekan bidang juga mungkin ada di dinas atau perangkat daerah lingkungan Kota Bandung, rekan-rekan yang jadi fasilitator dan narasumber mewakili perangkat daerah. Sebenarnya mungkin kemarin sudah disampaikan hanya sepintas terkait dengan bahan paparan. Memang kemarin belum optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung juga tengah berprogres untuk perbaikan. Yang ditunggu oleh masyarakat pada saat musrenbang adalah sebenarnya informasi tentang data-data pelaksanaan dan perencanaan musrenbang. Jadi terkait dengan agenda musrenbang itu sendiri sebenarnya. Yang pertama sebenarnya agenda yang harus diinformasikan oleh fasilitator maupun oleh narasumber dari perangkat daerah. Kalau dalam pedoman itu kan 3 terbesar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau cukup waktu semua dinas juga boleh menginformasikan. Walaupun kita siapkan juga link data nanti. Yang pertama sebenarnya agendanya adalah realisasi pelaksanaan usulan musrenbang tahun sebelumnya. Jadi tahun 2022 berarti atas pelaksanaan musrenbang tahun 2021 itu yang ditunggu sebenarnya informasinya. Bahkan kami sarankan untuk di dinas itu memilah per wilayah, per kecamatan. Kemudian yang kedua, walaupun mungkin tidak spesifik disebutkan terkait data reses begitu, biasanya yang terhormat juga hadir dalam pelaksanaan musrenbang dan itu diundang biasanya oleh penyelenggara di kecamatan. Sehingga bagaimanapun juga informasi tentang realisasi pelaksanaan reses atau pokir di
kecamatan itu juga harus diinformasikan. Bapak Ibu bisa menginformasikan secara keseluruhan dulu berdasarkan dinas di lingkup Kota Bandung pada seluruh kecamatan. Ini juga bisa diinformasikan spesifik pada kecamatan pada posisi Bapak Ibu sebagai narasumber. Itu yang pertama, agendanya adalah realisasi tahun sebelumnya. Yang kedua, agendanya adalah rencana pelaksanaan musrenbang atas usulan musrenbang pada DPA perangkat daerah tahun 2023 atau pada tahun N. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa tahun lalu kita sudah sedikit merubah pola musrenbang dengan seizin pimpinan begitu berdasarkan kebijakan Pak Wali Kota juga, dan disepakati bahwa alokasi anggaran proporsinya ada di kewilayahan, di kelurahan, sehingga dinas punya kewajiban sebenarnya menginformasikan hal-hal yang akan dilaksanakan pada DPA 2023 ini atau pada tahun N berdasarkan hasil usulan Musrenbang tahun 2022 yang telah diverifikasi sampai pada posisi forum gabungan dan Musrenbang tingkat kota. Sebagai informasi umum, mungkin dari Bu Ati yang mengupdate bahan paparan mungkin nanti bisa sambil disiapkan. Total usulan alokasi untuk musrenbang kelurahan untuk tahun kemarin itu adalah sebenarnya alokasinya 150 miliar, tapi setelah dilakukan verifikasi oleh rekan-rekan perangkat daerah itu hanya diakomodasi dalam renja perangkat daerah yang jumlahnya 11 mungkin ya kurang lebih atau berapa. Itu hanya 122 miliaran lah. Jadi ada 28 miliar yang ditarik lagi oleh TAPD. Dan itu tidak diganti. Beda dengan reses. Yang kedua juga tahun 2023 kita sudah lumayan capek menginventarisasi data 2023 yang akan dilaksanakan 2023 itu juga dengan kebijakan yang berubah, totalnya menjadi 121 miliar untuk reses, kurang lebih ya, untuk 50 anggota. Terlepas dari beberapa kondisi yang transisi, itu tidak menggantikan dulu posisi DPA existing, hanya catatannya yang mungkin perlu dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan adalah karena dengan meninggalnya Pak Ade ya selaku wakil pimpinan DPRD. Mungkin itu nanti kondisinya akan dilakukan pada posisi perubahan. Tetapi data dan informasi pelaksanaannya tetap memasukkan data beliau dulu. Ya, jadi itu hanya catatan, nanti perubahannya akan dilakukan oleh fraksi dari fraksi beliau nanti. Nah, jadi yang agenda kedua adalah rencana pelaksanaan Musrenbang dan reses tahun 2023. Itu agenda kedua. Silahkan Bapak Ibu informasikan secara umum apa yang ada pada DPA 2023. Kemudian boleh juga sebaiknya diinformasikan kalau di filter itu datanya khusus pada kecamatan yang dihadiri sebagai narasumber, karena yang jadi pokok itu adalah wilayahnya kecamatan. Kalau dapil masih agak luas beberapa kecamatan. Jadi kalau ada Excel yang bisa dilakukan filtering begitu, jadi bisa terinformasikan spesifik untuk wilayah kecamatan. Nah, untuk 2024 jadi rencana yang akan datang, Bapak Ibu sebenarnya bisa menginformasikan tentang program prioritas yang sebenarnya disiapkan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah terkait dengan pencapaian target RPJMD di akhir tahun, ya tahun kelima begitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan IKU dinas dan apa yang dirumuskan relevansinya dalam kamus usulan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam usulan lewat Musrenbang ataupun reses 2024. Ya, seperti itu.
Itu saja mungkin informasinya. Nah, untuk bahan paparan fasilitator secara umum, enggak Bu Ati mungkin sudah diupdate seadanya aja dulu. Nanti kalau memang ada yang kurang, karena berdasarkan informasi belum seluruh perangkat daerah menyampaikan data begitu. Ya kalau nggak update seadanya aja gitu. Jadi nah ini realisasi tahun 2022 ya. Yang di bawah apa Bu? Reses. Ini reses, Pak. Nah, ini reses ya. Kita belum membandingkan dengan 2021. Nanti disiapkan aja bahannya sudah ada ya. Kalau ada yang menanya nanti aja. Itu yang ujung. Di awal mungkin untuk fasilitator itu nggak terlalu signifikan ya untuk teman-teman di narasumber, hanya menginformasikan tentang sebenarnya mungkin dasar hukum bisa dikeatasin Pak Adit. Nah, dasar hukum jadi slide di kedua gitu ya. Kemudian yang slide 4 itu jadi kedua gitu ya. Mungkin selanjutnya mungkin itu yang timeline itu di bawah aja mungkin ya. Yang 5 naik terus ya itu dikebawahin aja terus. Tema di bawah tema itu baru timeline nanti. Yang timeline itu di bawah tematik. Oke, coba ke slide 4 ya, 4. Nanti mungkin silahkan kalau ini sudah diupdate ya, LPE-nya sudah diturunkan sesuai dengan arahan pimpinan. Lanjut mungkin ke tema ini teman-teman di Bapelitbang sudah familiar, lanjut saja. Nah, untuk tema 2024 RKPD sudah sesuai. Hanya untuk pagu kecamatan, kelurahan ya. Nah, yang slide 7 itu simulasi. Artinya nanti daftarnya sebenarnya kelurahan sudah tahu. Jadi disarankan untuk Musrenbang 2023 ini kelihatannya ada tambahan usulan dari kelurahan karena ini datangnya belakangan. Nanti silahkan berita acara Musrenbang kelurahannya ditambahkan saja dengan usulan daftar tunggunya yang disepakati di kelurahan. Dan karena ini harus akumulasi dalam Musrenbang kecamatan. Nah, untuk di slide 8, untuk besaran pagunya untuk itu sudah ada ya Pak Adit? Kalau Untuk konsep, ya baru konsep awal Pak ya. Kecamatannya? Dari Pak Hercas kemarin ada yang terupdate Pak. Tapi mungkin belum berani di-share karena ya harus lapor ke Pak Wali dulu mungkin Pak ya. Iya. Kira-kira kecamatan memang nggak akan bisa cepat juga memutuskan. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau memang angka dasarnya ada, nah ini segera diputuskan ya dikoordinasikan, dilaporkan dulu ke pimpinan. Mudah-mudahan disetujui sehingga besaran per kecamatannya jadi tahu. Nah ini untuk tematik kewilayahan pada Musrenbang di Musrenbang kecamatan. Jadi ini judulnya harus clear, bukan hanya tematik kewilayahan. Jadi ini Musrenbang alokasi untuk Musrenbang kecamatan. Oh tema Musrenbang aja Bu. Tematik Musrenbang kecamatan, jangan kewilayahan.
Jadi kalau kemarin ada yang usul terkait dengan prioritas kota dan juga dari stakeholder, ada kemungkinan ini bisa nambah. Nanti kalau stakeholder level kecamatan ada yang belum terakomodasi, di sini nanti tempatnya untuk tematik musrenbang level kecamatan. Keluhannya karena ada stakeholder di kecamatan, memang diundangnya juga di musrenbang tingkat kecamatan, tidak ikut musrenbang kelurahan. Pada posisi kelurahan sudah selesai mengalokasikan usulan sesuai dengan proporsinya. Pada saat ikut musrenbang di kecamatan tidak ada lagi alokasi anggaran dan tidak ada kamus usulan yang bisa diakses untuk mengusulkan. Nah ini mohon bantuan juga rekan-rekan di bidang perencana juga untuk bisa berkoordinasi segera dengan perangkat daerah terkait begitu. Mungkin untuk ODF, Kang Pisman, stunting mungkin sudah ada kamus usulan pada dinas terkait. Ada data yang kita miliki terkait contoh ODF berapa persen realnya sehingga bisa diakselerasi begitu penuntasannya lewat alokasi yang diberikan dalam musrenbang kecamatan. Kang Pisman juga sama mungkin karena mungkin ada beberapa yang membutuhkan apakah masih TPS, mudah-mudahan memenuhi syarat ketentuan. Nah ini untuk PKL mangga mungkin dari kalau ini kan 2 ya dan destinasi wisata kelihatan dari PEPP mudah-mudahan bisa memberikan informasi mungkin dari kemarin sudah ada penjelasan awal seperti apa mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mungkin spesifik agak berbeda tiap kecamatan atau di satu lokasi kampung wisata itu mungkin kebutuhannya berbeda sehingga kamus usulannya bisa macam-macam dan berbeda. Di sini butuh daftarnya ini. Kira-kira kalaupun tidak melalui bentuk kamus usulan spesifik ya kalau berbeda bisa ditambahkan saja kamus usulan yang memang dibutuhkan oleh kecamatan tertentu. Ini yang butuh kamus usulannya hanya 2, tampilkan saja kamus usulannya. Nah, jadi diaksesnya nanti lewat aplikasi SIPD-nya jadi puguh gitu ya, dan disimpan di dinas mana alokasi untuk kebutuhan itu. Untuk informasi sebenarnya terkait destinasi wisata atau yang bertanya terkait dengan ini kompeparnya begitu ya. Dulu ini di Bojong Loa Kaler dan satu lagi lupa apakah di Rancasari ya, saya lupa. Jadi kecamatan tersebut langsung usul. Memang kita bertahap ya satu-satu dulu. Dulu kelurahan, sekarang kelurahan dan kecamatan. Nah, Bapak Ibu ini juga teman-teman di fasilitator mohon bisa menjelaskan terkait tematik musrenbang kecamatan. Ini bisa diambil semua, bisa sebagian. Jadi kalau beberapa kecamatan sih sudah ngimpleng gitu ya. Oh untuk kampung wisata atau pengembangan destinasi wisata ini sudah ada konsepnya mungkin. Nah ini yang mungkin kita tunggu sampai penyusunan renja perangkat daerah lah gitu ya, karena kalau dalam waktu 1 bulan ini juga belum tergambarkan ya keputusannya berdasarkan berita acara musrenbang kecamatan. Jadi apakah seluruhnya mau ODF ya terserah begitu ya, sebagian stunting, sebagian Kang Pisman, ada yang nggak ngambil Kang Pisman, nggak ngambil PKL tuh, apalagi kalau dari dinas terkait yang memang harus mengeksekusi nanti di tahun pelaksanaan itu ternyata belum jelas ya agak kesulitan nanti mengalokasikan proporsi musrenbang kecamatan ini di dinas nantinya. Jadi ini juga mohon bantuan dari dinas terkait yang kemarin membahas terkait tematik musrenbang kecamatan ini untuk menyiapkan kamus usulannya begitu. Karena kenapa harus pakai kamus usulan? Kita inputnya akan di SIPD, Pak. SIPD RI. Mungkin Pak Adit kemarin sudah jelaskan tentang teknisnya.
Sehingga kalau ini tidak masuk di dalam menu musrenbangnya SIPD, tentu kita tidak bisa mengakses langsung pada Renja gitu ya, tidak teridentifikasi nantinya. Dan input data musrenbang sebenarnya disarankan sebelum pelaksanaan musrenbang 21 Maret. Begitu. Di 21 Maret itu sudah beres semua datanya di SIPD. Termasuk reses juga. Reses juga kita ngejar target. Jadi kalau seminggu sebelum pelaksanaan musrenbang itu ada tanggal 14 Maret, maka data reses 2024 ya yang diinput sekarang 2023 itu harus selesai pada posisi surat pokir reses dari Pak Ketua DPRD ke Wali Kota disampaikan. Lampirannya adalah sudah ada di aplikasi atau di menunya reses, SIPD juga sama gitu. Jadi artinya SIPD bisa merekam secara digital apakah Kota Bandung disiplin atau tidak gitu. Nah, ini mungkin termasuk yang tematik musrenbang kecamatan. Jadi memang ada waktu memang sampai 2 minggu lah sebelum musrenbang, 2 minggu awal bulan Maret itu paling lambat gitu. Jadi jangan pas musrenbang masih input berubah-ubah gitu. Karena sebenarnya posisinya ada di forum gabungan gitu. Bapak Ibu mungkin gambarannya itu dulu. Mungkin teman-teman di perangkat daerah tentu punya bahan paparan masing-masing yang spesifik. Termasuk Bapak Ibu juga boleh sampaikan kesulitan-kesulitan yang tahun 2022. Yang mohon mungkin dipecahkan bersama ya. Jadi forumnya jadi forum diskusi lah gitu. Supaya teman-teman di kewilayahan juga, kan biasanya ributnya agak sedikit repot dibahas pada saat verifikasi di forum gabungan. Jadi bagaimana caranya mengurangi permasalahan membahas atau memverifikasi, belum lagi beberapa kalau yang infrastruktur mesti ke lapangan gitu. Jangan sampai nanti pada saat sudah masuk Renja dibahas lebih lanjut, ternyata masih ada masalah harus diganti lah, termasuk kalau ganti lokasi masih mending gitu ya, kalau tidak signifikan bisa jadi ganti malah loncat dinas gitu alokasinya, bisa seperti itu yang harus dikurangi. Dan mohon maaf juga nanti perangkat daerah memang hanya bisa mampu memverifikasi sampai posisi musrenbang. Kerugiannya memang ada di kewilayahan. Jadi seperti tadi musrenbang kelurahan alokasi 150, terverifikasi hanya 122. Nah, itu mah nggak bisa disebut utang kita untuk TAPD ya, nggak boleh ngebebani pimpinan. Tapi pada saat alokasinya dioptimalkan boleh-boleh saja gitu ya. 180 miliar untuk kelurahan, 60 miliar untuk kecamatan. Saya pikir itu yang harus dioptimalkan. Nah, kalau ternyata verifikasi tidak optimal, ya kita akan laporkan seadanya kepada pimpinan dan itu akan kembali ke TAPD alokasinya untuk digunakan ke kegiatan prioritas lainnya. Bapak Ibu mungkin yang selanjutnya ini data realisasi untuk musrenbang, rencananya sudah ada belum? Ini realisasi 11, reses, realisasi, oke. Akumulasi ya Bapak Ibu. Yang kurang di paparan ini slide 12-13 adalah rencana di ini ya, rencana pelaksanaan usulan musrenbang dan reses tahun 2023. Itu tolong direkap oleh teman-teman di PPEPD. Coba lihat ke bawah tuh slide 12. Ya. Jangan, walaupun kita bisa memberitahu ini nanti disimpan saja di slide 14 ya. Jadi tambahan lagi rekap seperti tabel di atas. Jangan audiens peserta musrenbang disuruh baca aja sendiri di bit.ly musrenbang RKPD, jangan, harus ada rekapnya. Coba tampilkan aja yang bit.ly ini, kan bukan hanya bahan-bahan ini aja, di sana juga ada rencana 2023, coba lihat
Nah, ini tutup dulu aja. Ditampilkan Ibu Wiska, Pak. Nah, di sini memang ada beberapa. Tolong diberikan nomor aja Bu Ati, nanti Bu Wiska ya. Untuk realisasi tolong dikasih nomor 1. Nomor 1. Ya. Rencana pelaksanaan nomor 2. Ya. Nah, tolong nanti data yang ada di sini direkap. Se-update-nya aja. Oh, mundur dulu. Nah, yang lain nggak perlu pakai nomor ya. Yang penting tuh yang 1, 2 ya. Coba buka realisasi. Ada realisasi musrenbang, ada realisasi reses. Balik lagi rencana 2022. Nah, itu ada rencana musrenbang, buka coba. Ada folder mana saja. Baru 4 ya. Terus mundur lagi, Bu. Nomor yang resesnya. Reses juga baru 4. Coba yang realisasi. Nah, realisasi musrenbang 2022. Kalau yang musrenbang masih nunggu rekapan dari Bu Amel, Pak. Ya, mangga. Kemudian yang realisasi reses. Nah, ini ada berapa? 10, baru 10. Ada 1 lagi mungkin yang belum. Jadi nanti ini kalau diakses oleh masyarakat dan oleh mungkin yang terhormat juga ikut lihat ke sini, apalagi yang reses, akan terlihat. Sebenarnya data yang seperti ini bisa diolah begitu ya. Kalau teman-teman di Bapelitbang bisa bantu, nanti berdasarkan yang terhormat, berdasarkan kecamatan, berdasarkan perangkat daerah. Jadi dieksplorasi, datanya bisa difilter segala macam gitu. Kalau aplikasinya kan sudah ada gitu. Sebenarnya kan bisa di-update begitu ke depan. Paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran per perangkat daerah dulu. Mungkin ini yang nanti bisa membantu Bapak Ibu menjelaskan paparan, mudah-mudahan bisa dilengkapi, diupdate seperti tadi. Silahkan dilihat bahan-bahannya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan rekan-rekan yang menjadi fasilitator dan narasumber. Itu mungkin yang bisa saya coba sampaikan. Mudah-mudahan bahan-bahannya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pada pelaksanaan musrenbang, walaupun mungkin informasinya agak terlambat ya, harusnya kemarin sebelum pelaksanaan musrenbang. Itu saja dulu mungkin dari rekan Kabid di Bapelitbang untuk fasilitator ataupun narasumber, termasuk hari ini mungkin sudah ada pelaksanaan, bisa ada yang mau didiskusikan, silahkan Mangga. Saya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mangga, Pak Saya menambahkan Pak Adit. Mangga, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami informasikan selaku koordinator hari besok di Kecamatan Cicendo, untuk narasumber diharapkan hadir on time di sana. Itu jam 8 sudah ada di Swiss Bell Hotel Arion, dan rencana itu Pak Wali akan hadir secara pribadi di sana. Jadi untuk itu kepada rekan-rekan perangkat daerah yang masuk di kelompok ya, kita dari Kecamatan Cicendo besok mohon disiapkan, karena terkait dengan paparan dari Bapelitbang itu hanya data realisasi program ya,
untuk Musrenbang tahun 2021 yang dilaksanakan di 2022 itu hanya rekapnya itu berupa realisasi program, target dan realisasi program. Nah, detail untuk terutama yang dilaksanakan di Kecamatan Cicendo tersebut, besok perangkat daerah harus membawa datanya, harus membawa data lokasi yang memang dilaksanakan untuk kegiatan Musrenbang itu di setiap lokasi di kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin share screen. Ini sebentar. Mungkin untuk konsep pagu sementara Pak Kabid PPPD dan Pak Kabid PPM, kami ini dari hasil perhitungan yang tadi atau kemarin sore Pak, kami dapat dari Pak Hercas. Untuk yang tematik itu tetap ada semacam pagu dasar begitu Pak, dan ini barangkali ini berkenan mungkin khususnya ke Pak Kabid PPM, karena besok akan bertemu dengan Pak Wali Kota Pak, manawi tiasa disonding terlebih dahulu. Ini Pak kelihatan nggak Pak ya? Share screen saya terlihat Bapak Ibu? Nah, ini terlihat Pak Adit. Terlihat ya. Nah, ini yang perhitungan dari Pak Hercas, pagu dasarnya itu di 800 Pak Kabid. Kemudian sisanya itu dilakukan perhitungan berupa indeks. Bobotnya seperti ini sama dengan kita menentukan pagu per kelurahan. Jadi kalau dilihat di sini rata-rata di angka 2 miliar ya, 2 miliar. Ada yang paling besar itu di 2,3 dan yang paling kecil ada di 1,3 kalau nggak salah Pak. 1,3 nah ini ya, yang Sumur Bandung. Ini mungkin kurang lebih seperti ini Pak gambarannya. Jadi totalnya itu yang untuk Bandung Wetan tuh Pak Adit juga paling kecil tuh. Oh Bandung Wetan, oh iya 1342 ya Pak ya. Nah ini ya Bandung Wetan ini 1342. Yang di Konengan ini 1379. Seperti ini mungkin Pak gambarannya. Mudah-mudahan besok Pak Kabid PPM bisa sounding dulu ke Pak Wali Kota ya Pak ya, untuk mendapat tanggapan dari beliau Pak. Itu saja. Tadi file Excel-nya sudah kami sampaikan ke Pak Kabid PPPD dan ke Pak Kabid PPM. Itu Pak, turun Pak. Pak Yaya, kumaha Pak Yaya? Kalau saya sih lihat pagu dasarnya terlalu kecil, masih kekecilan. Jadi perbedaannya terlalu jauh. Itu ada yang 2,3, ada yang cuma 1,3 itu. Jadi Pak Wali Kota biasanya nggak kurang nyaman dengarnya. Gitu. Bisa ditambahkan pagu dasarnya sehingga yang disimulasikan dengan pagu dengan indeksnya itu juga nanti nggak akan terlalu jauh. Jadi paling kecil mungkin 1 miliar. Kalau lihat yang kecamatan pagu dasarnya berapa? 600. Sekarang jadi berapa? 800. Sekarang 800 ya. Nah, itu kalau lihat proporsi persentase dari total gitu ya. Menurut saya sih mungkin masih di kisaran 60%-an itu. Jadi kalau 60% dari asumsi 2 miliar itu sekitar 1,2. Jadi Bandung Wetan nggak akan kecil gitu. Jadi mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh gitu. Nah ini ada potensi cemburu dikit lah. Untuk 2 kecamatan itu memang agak kasihan. Walaupun mungkin bedanya masih mungkin sampai perbedaan antara 300 sampai 400 juta bisa jadi bedanya seperti itu. Gitu Pak Adit, Pak Hercas mungkin nanti tolong mungkin disimulasikan lagi
Baik Pak, kita Nggak coba pakai naikkan 1 miliar, 1,2 dasar. miliar untuk Ya, pagu Pak. dasarnya. Siap. Jadi dibuat opsi pilihan untuk pimpinan. Coba ke Pak Kaban aja dulu. Kayaknya Pak Kaban akan milih juga nih, kemungkinan yang ini. Atau Ya, beliau Pak. nanti akan segera lapor ke Pak Wali, ini Pak. Nah, takutnya belum matang, pilih enjing Pak Wali Kota Paparan, Ainu Naros, Pak Gumus Rembang Kecamatan, Alhamdulillah nuhun, kumaha ngetangna, pilih tidak terkomunikasikan baik, sehingga pimpinan nggak punya bahan. Lebih baik pada saat datang malah langsung Pak Wali Kota ngarahkan, ini Pak Gumus Renbang, besarannya sudah diatur, pagu dasarnya sekian. Dah, jadi nyaman, selesai gitu. Jadi terlihat matang di perencanaannya. Saya sarankan itu aja dulu, mungkin memang harus segera ngobrol, kontak-kontak aja. Kalau perlu Zoom malam ini dengan Pak Kaban, Zoom aja mohonkan ke beliau. Sekarang kan lagi di akses tol ya, exit tol 151, 149 ya, sama PIPW. Itu Pak Adit, Pak Hercas. Segera langsung. Kumaha Pak Yaya, mungkin ada tanggapan? Oh ya, ya ya. Bantuan desa itu standarnya 1 miliar. Jadi mau tidak mau kita harus samalah, minimal sama dengan desa pagu dasarnya itu 1 miliar gitu. Nah nanti yang sisanya itu bisa untuk proporsional. Udah gitu aja Pak. Supaya ya mah minimal 1 miliar gitu ya, pagu dasarnya ya. Dibuat simulasi aja 2 macam, ada 800, ada 1 miliar, ada 1,2. Nanti pimpinan yang milih gitu. Atau turunkan hiji koma hiji, itu pimpinan yang ngarahin. Itu karena kita mah nyiapin alternatif aja. Mun paya namanya kadangu bieu mah pegat, ieu na teu nyambung. Mangga rekan-rekan mungkin dari dinas ada yang mau didiskusikan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman perangkat daerah silakan. Kami buka ruang untuk diskusi, silakan. Kalau ada masukan atau mungkin tadi ada yang mau curhat hari pertama musrenbangnya seperti apa. Tidak ada, Bapak Ibu? Ya Pak Adit, kalau tidak ada itu bahan paparan yang tadi juga boleh cuma dilengkapi dengan rencana 2023 aja. 2023 ya, mangga Pak. Kita coba rekap dulu ya Pak ya. Di grup fasilitator. Fasilitator. Aja. Ya. Ya mungkin saya ingatkan lagi satu lagi aja Pak Kabid buat Bapak Ibu yang tim narasumber terutama dari perangkat daerah, kalau ada yang belum gabung, karena grup itu akan dioptimalkan untuk sarana komunikasi kita, mohon share aja nomor kontaknya, atau nanti saya akan buatkan link untuk bisa bergabung otomatis ke grup begitu ya Bapak Ibu ya. Tolong saya dikabari, atau kalau misalkan nggak ke saya bisa juga ke Bu Witska ya Bapak Ibu ya, bisa kontak melalui WA. Itu saja mungkin Pak Kabid, kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau pamit cekap mangga iya di Papandayan menuju nyusun LKPJ. Masih LKPJ ya Pak, mohon mangga. Dupi Pak Hercas aya di dinya Pak? Ada di Oh sini. ada, oh iya siap. Berarti mendengarkan juga Pak ya. Ini ada gogorowo kan di dia mah. Siap. Sameja gitu. Iya. Mangga Pak Kabid, hatur nuhun. Bapak Ibu kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri saja. Insya Allah nanti bagi yang terlambat masuk, rekamannya juga kita share ya
rapat kita pada siang hari ini. Hatur nuhun Pak Kabid, Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi Melanjutkan aktivitasnya. wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, sami-sami.